Berarti kita lanjut, sorry, bukan per ini ya sekarang, 1 hari hanya bisa satu materi saja karena kita akan membahasnya secara detail. Berarti kalau kelompok 4 sudah di pertemuan ke-6, maka sekarang balok ada di kelompok 3. Silakan kelompok 3. Sebentar, Ibu. Sebentar, Ibu. Ya, silakan. Ibu mohon maaf, ini nampilin video, Bu. Iya. Iya. Tampilin video, nanti file Excel-nya disiapkan, file PPT-nya juga disiapkan. Kelompok 3 ada siapa aja ini? Delia, Indah, Rifki, Usran. Usran masih demo nggak? Enggak, Bu. Mudahan ya demonya ya. Iya, Kamu nggak Bu. Ini sehat saya kan tapi? lagi nyari videonya kok nggak ketemu ya, Bu ya? Lah, Gitu. kamu taruh di mana? Bukan saya yang naruh sih, Bu, waktu itu. Heeh. Ya, coba temennya yang lain dibantu. Kan kalian satu kelompok ada berapa orang nih? Iya, Bu. Ada 4, Bu. 4, iya. Iya, 4. Videonya belum diunggah bukan? Apa udah diunggah? Udah, Bu, waktu itu. Oh, udah sempat diunggah, oke. Sambil menunggu Usran, bukan Usran lah ya, kelompok 3 ini. Perhitungan angkur besi untuk ini ada yang tanya, pondasi dan setapannya kolom pasang dinding dimasukkan di pekerjaan apa? Ya baik, sambil menunggu share dari kelompok 3, ini ada pertanyaan, angkur besi, hubungan pondasi dan slope. Pondasi dan slope. Oke, angkur besi untuk hubungan pondasi dan slope. Angkur. Oke, angkur, saya jawab aja, saya tulis aja, saya tulis ulang. Saya tulis di chat aja supaya nggak bingung. Angkur besi untuk hubungan pondasi dan slope itu masuk di
Angkur besi hubungan pondasi. Pekerjaan pondasi. Hubungan kolom dan pasangan dinding. Pasangan dinding apa ini? Siapa? Firdaus? Halo? Suara saya kedengaran nggak ya? Tes. Apa suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Didengar, Bu. Pasangan Iya. dinding batu bata, Bu. Nah iya, karena harus dijelaskan. Batu bata. Bu, satu lagi, Bu. Kalau misalkan pengecorannya itu dibarengi sama pasangan dinding, otomatis kan panel backlisting kolomnya kan cuma 2 panel ya, Bu ya. Itu diperlukan angkur nggak, Bu? Tunggu. Pengecoran bersamaan dengan Pemasangan dinding yang biasanya pakai cuma backlisting kolomnya pakai 2 panel tuh, Bu, sisi luar dan sisi dalam. Nah, itu perlu dikasih angkur nggak, Bu? Angkur besi. secara apa ya? Secara ilmiah, secara teori itu perlu. Karena angkur itu kan yang mengikat antara besi. Gini, beton itu kan kekuatannya ada di besinya. Jadi si kolom itu kan kekuatannya tuh ada di besinya. Sehingga angkur itu fungsinya adalah menghubungkan dinding bata ke kolom. Nah, karena kekuatan kolom itu adanya di besi, makanya pakai angkur, gitu. Jadi secara teknis itu harus pakai. Hanya saja di lapangan orang itu berasumsi bahwa karena, bentuk pasangan dindingnya itu kan sudah enggak rata gitu ya, sudah dianggap ada interlocking, ada ikatan antara beton cor dengan pasangan dinding, makanya sebagian orang praktis di lapangan itu tidak memasang angkur, gitu. Jadi kalau kalian secara hitungan, apa ya namanya, kalau kalian ingin dalam perhitungan, kalau ini ya teori RAB-nya adalah estimasi biaya, maka pengecorannya kalau tidak pakai angkur ya, kalau tidak pakai angkur artinya pengecorannya tidak bisa diukur tidak bisa dihitung hanya seukuran kolom. Tapi lebihan-lebihan yang masuk ke dalam bata itu harus dihitung. Kebayang nggak, Firdaus? Kebayang, Bu. Ya, Berarti jadi ada waste materialnya bagaimana, Bu? itu bukan waste. Itu tidak waste ya. Waste material adalah material yang terbuang. Tetapi kalau yang model kolom dicor nyatu dengan apa itu pasangan dinding yang bekistingnya hanya ada di 2 sisi, itu bukan waste material karena material itu berfungsi mengikat kolom ke dinding, mengikatnya dengan betonnya. Kalau yang apa istilahnya, kalau yang teknisnya dengan mengecor duluan, itu ngikatnya dengan angkur. Ya, jadi ada 2 pilihan, kalau ngecor dulu kolomnya duluan, maka di kolom harus dipasang angkur. Kalau ngecornya belakangan, jadi dinding naik kemudian baru dicor kolomnya, maka kalau tidak mau masukkan angkur boleh, tetapi volume beton cornya adalah ditambah dengan, beton cor yang masuk ke dalam dinding. Kalau pasangan dinding bata, oke, hubungan kolom ini berarti angkur juga kan maksudnya, Firdaus? Iya, Bu. Angkur yang menghubungkan masuk pekerjaan pondasi untuk entar saya tulisin aja. Bu, Angkur, berarti hubungan antara sloof ke dinding juga ada angkur dong, Bu.
Slope ke Pasangan dinding. dinding. Iya. Idealnya iya, karena pengikat dinding itu harus merupakan, apa ya, segi 4 tertutup ya. Jadi kalau kalian lihat di daerah gempa itu kemudian di bawah itu dindingnya copot, itu ya karena seperti itu. Hanya sangat jarang dilakukan di lapangan. Itu sangat-sangat jarang. Jadi dia berasumsi karena ada gravitasi, ya udah dia menyatu antara dinding dengan slope. Termasuk juga kalau bangunan bertingkat antara dinding lantai 1 dengan balok lantai 1 kan cuma ditaruh aja gitu ya. Karena asumsinya itu udah, diikat dengan gravitasi. Angkur bukan kolom masuk di pekerjaan kolom. Ya, gini, mengapa, kalau yang kedua ini saya enter dulu ya, masuk di masuk mana sih? Bentar saya enter dulu biar bisa baca. Kelompok 3 udah ketemu belum videonya? Ini sambil nunggu ya, bukan jangan Sudah, Bu. ya bilang sudah. Kan bisa di-share dulu tapi jangan dijalankan. Di-share dulu, jangan dijalankan dulu ya. Nah, ini untuk yang angkur hubungan antara kolom dengan pasangan dinding, sudah pasti masuknya di kolom. Mengapa? Karena dinding analisa harga satuannya tidak ada tulangan, tidak ada pembesian. Sedangkan, angkur itu pasti dibuat dari besi. Ya, begitu. Ya, silakan kelompok 3. Udah ketemu ya, alhamdulillah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan perhitungan biaya pekerjaan balok pada proyek bukan duran sawit tugas akhir Bang Khairul Akbar. Dengan anggota saya Delia Safira dengan NIM 1506518010. Saya Indah Rahmawati dengan NIM 1506518022. Saya Rifki Nova Ramadan dengan NIM 15065180227. Saya Usran Lalilmi dengan NIM 15065180555. Pekerjaan struktur atas lantai 2 yang ada di proyek ini salah satunya itu pekerjaan balok yang terdiri dari pekerjaan casing balok, pembesian, pengecoran, dan kaca balok. Pekerjaan balok pada lantai 2, 3, dan atap memiliki dana dan detail yang sama sehingga rincian perhitungan dihitung pada lantai 2 saja. Gambar lina dan potongan balok dari tipe 1 sampai 4. Pekerjaan casing balok ini adalah dana area casing bentang 1. Terdapat 10 as berikut perhitungannya, yaitu diketahui lebar balok B1, tinggi balok B1, panjang bentang 1, panjang kolom 1, panjang kolom 2, tebal pelat. Sisi kiri dihitung dengan rumus seperti ini didapat 7,178 meter persegi. Sisi kanan didapat 5,22 meter persegi. Sisi bawah dengan rumus ini didapat 3,263 meter persegi dengan total menjadi 15,660 meter persegi. Total volume water casing didapat 201,284 meter persegi. Selanjutnya volume pertemuan. Diketahui lebar B1, lebar B3, tinggi B3, tebal 4. Sisi kanan dan kiri dengan rumus seperti itu didapat 0,08 meter persegi, sisi bawah 0,05 persegi, sisi depan dan belakang 0,08 meter persegi. Dengan total menjadi 0,21 meter persegi. Ini adalah tabelnya, keseluruhan menjadi 9,94 meter persegi. Sehingga volume casing balok yaitu 191,344 meter persegi. Lalu yang kedua ada pekerjaan pembesian balok. Di sini untuk perhitungannya saya mengambil contoh pada balok beton B1 yang menggunakan tulangan 7D16 dan 4D13. Pertama-tama kita hitung dulu tulangan utamanya itu 7D16. Kita cari panjang tulangannya dengan rumus panjang bentang ditambah 2 tekuk dikali 4 dikali diameter ditambah 2 penjangkaran dikali 12 dikali diameter ditambah overstack dikali 15 dikali diameter dikurang faktor pengurang yang berjumlahnya ada 2 dikali setengah kolom K2 dikali banyaknya tulangan. Lalu kita masukkan angkanya dan hasilnya itu 108,164 meter. Lalu kita cari berat tulangannya dengan rumus 1/4 dikali 3,14 dikali diameter pangkat 2 dikali 7.850 dikali panjang tulangan yang hasilnya itu 170,633 kg. Lalu di sini ada tulangan utama 4D13, kita hitungnya sama seperti pada 7D tadi yang 7D16. Lalu kita hitung tulangan sengkangnya. Di sini ada tulangan sengkang cara menghitungnya dengan diameter 8 ya. Karena yang digunakan ada diameter 8 dan diameter 10. Pertama-tama kita cari dulu banyaknya sengkang.
Banyaknya sengkang itu rumusnya panjang bentang dikurang faktor pengurang dikali 2 dikali setengah dikali kolom K2 dibagi jarak antar sengkang ditambah 1, yang hasilnya 99 buah. Lalu untuk panjang satu sengkangnya kita cari terlebih dahulu. Kita masukkan rumusnya, yaitu 2 dikali tinggi ditambah lebar, dikurang 8 dikali selimut beton, ditambah 4 dikali tekukan, dikali 4 dikali diameter, ditambah 2 dikali kait, dikali 6 dikali diameter, yang hasilnya itu 1,56 meter. Lalu panjang total sengkangnya itu kita kalikan dari banyaknya sengkang dikali panjang per satu sengkang, yang hasilnya itu 154,44 meter. Lalu kita cari berat total besi pada sengkangnya ini, rumusnya sama seperti tadi mencari berat tulangan pada tulangan utama, hasilnya itu 95,170 kg. Dan untuk perhitungan kebutuhan pembesian tulangan utama pada balok dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ya, ini tabel 3.18 itu tabel kebutuhan pembesian tulangan utama balok. Ini untuk yang lengkapnya itu volume total besi utama balok untuk diameter 16 ada 2004,39 kg. Lalu untuk diameter 13 ada 996,214 kg. Dan selanjutnya ada tabel 3.19 yaitu tabel kebutuhan pembesian sengkang diameter 10. Itu total besi sengkang yang dibutuhkan volumenya itu 741,31 kg. Dan untuk tabel 3.20 adalah tabel pembesian sengkang diameter 8 yang volume totalnya itu ada 3030,176 kg. Yang ketiga adalah pekerjaan pengecoran balok. Pada saat pekerjaan pengecoran balok, tinggi balok akan dikurangi dengan tebal plat sehingga pada saat menghitung pengecoran plat dapat dilakukan secara keseluruhan area. Yang pertama kita akan menghitung volume dari bentang yang pertama. Di sini ada denahnya dan ada detail dari balok B1. Pada 4 jenis balok terdapat 10 as. Berikut adalah perhitungan dari as yang pertama. Volume dari pengecoran balok kotor adalah panjang bentang dikurang 2 dikali panjang K1 ditambah panjang K2 dikali dengan tinggi balok dikurang tebal plat dikali lebar balok, maka didapatkan volume kotornya adalah 1,305 meter kubik. Di sini ada tabel dari perhitungan semua asnya. Didapatkan volume kotor pada pengecoran balok yaitu 13,061. Kemudian dari 4 jenis balok yang digunakan terdapat 8 tipe pertemuan berdasarkan gambar denah. Di sini VP1 sama dengan lebar B1 dikali lebar B3 dikali tinggi B3 dikurang dengan tebal plat. Didapatkan volume pertemuan yang pertama adalah 0,01 meter kubik. Kemudian di sini adalah tabel dari volume pertemuan balok yang sudah kita hitung. Didapatkan total volume keseluruhan pertemuan adalah 0,331 meter kubik. Kemudian volume pengecoran balok bersihnya yaitu total volume kotor dikurang dengan volume keseluruhan pertemuan didapatkan 12,73 meter kubik. Selanjutnya kebutuhan perancah balok. Menghitung perancah balok dengan cara mencari luasan balok atau bottom form. Volume perancah balok as 4AD sama dengan panjang bentang dikurang faktor pengurang 2 dikali panjang kolom K2 ditambah panjang kolom K1 dikali lebar balok, hasilnya yaitu 3,263 meter persegi. Kemudian di sini ada tabel kebutuhan total perancah. Di proyek Rokan Daunan Sawit memiliki 2 set perancah balok yang dipergunakan untuk balok lantai 2, 3, dan atap, sehingga kebutuhan perancah baloknya yang hanya tinggal dikalikan 2 yaitu hasilnya 91,696 meter persegi. Kemudian analisa harga satuan pekerjaan 1 meter kubik existing balok yaitu Rp486.645,71. Kemudian pekerjaan 1 kg pembesian polos D8 yaitu Rp11.903,32. Kemudian pembesian polos D10 yaitu Rp9.144,20. Kemudian pembesian polos D13 ulir yaitu Rp12.561,71. Kemudian pembesian polos D16 ulir yaitu Rp29.147,60. Kemudian pekerjaan 1 meter kubik pengecoran beton K300 yaitu Rp1.149.538,95. Kemudian pekerjaan 1 meter persegi perancah yaitu Rp217.617,21. Yang terakhir adalah bill of quantity. Bill of quantity pada pekerjaan balok didapatkan dengan mengalikan antara volume dengan harga satuan yang telah kita hitung pada tahap sebelumnya. Maka didapatkan bill of quantity untuk pekerjaan balok adalah Rp241.459.56.000. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kok diem aja nih kelompok 3 nih sudah apa belum? Apa masih Sudah, mau Ibu. ngapain? Ya, baik. Terima kasih kelompok 3 ya, jadi dibiasakan. Ini sebenarnya kan, video ini seperti kalian presentasi gitu ya, cuma supaya, bisa bisa terukur waktunya makanya dibatasi. Nah, kelompok 3 ini kan membikin videonya sebelum kelompok 4 dibahas, benar nggak? Iya, betul, Ibu. Betul. Nah, ada ada perubahan nggak? Ada yang diperbaiki nggak dari video itu setelah pembahasan, kelompok 4? Ada, Halo? Bu. Iya, coba tunjukkan dari lewat PPT-nya aja atau mau lewat Excel-nya? Dari PPT aja kali ya, Bu. Ya, Dari oke. PPT dulu. Ya, baik. Sebentar, Ibu. Iya. Ini saya nulis di chat nggak ada yang jawab ya, kelompok 3 nih. Maaf Ibu, untuk kelompok 3 menghitung baloknya pada lantai 2. Tadi di PPT sudah ada penjelasannya juga, Bu. Iya, sebab tadi ada yang ngehitung pas coba dijalankan pas perancah coba. Menghitung balok lantai 2, lantai 3, lantai 4 gitu kalau nggak salah tuh di videonya. Pada video, perancah. Terus mudah-mudahan saya salah baca deh. Coba dijalankan lagi. Nah ini. Ini. Makanya saya bingung seingat saya memberi tugas untuk 1 lantai saja. Tapi ini maksudnya gimana ini? Balok lantai 2, 3, 4. 2, 3 dan atap. Iya Bu, ini saya ini masukinnya total dari semua perancahnya Bu. Seharusnya cuma yang 45,848 aja Bu, yang menjadi 1 lantai. Oke, nanti kita bahas ini dulu deh ya. Nanti kita ada bahasan mengenai ini. Oke, sebelumnya tadi ada perubahan apa? Yang sudah dilakukan perubahan apa yang berubah? Ternyata, ini di saya backcasting-nya itu ternyata di bentang 4, Bu, bukan bentang 1. Bentang 4, maksudnya bentang as mungkin maksudnya ya? As, iya, Bu, as. As 4, bedanya apa as 4 dengan as 1? Beda 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 ukuran, enggak. Kayaknya sama aja deh, Bu, lebarnya juga sama. Terus? Bentang-bentangnya sama. Terus saya volume poinnya berbeda, Bu, dari TA, Bu. Oke. Coba rumusnya ngitung backcasting gimana? Hitungnya di as 4 ya? As 4 atau as 1 Iya. sama aja? Iya. As 4 dan as 1 sama? Sepertinya sih sama. Yang lainnya, maksudnya di luar kelompok 3, ini saya bukan bimbingan untuk kelompok 3 ya, tapi ini pengetahuan untuk semuanya, untuk semua mahasiswa, cuma saya diskusinya dengan kelompok 3. Nah, kalau yang lain ingin ikut bertanya, karena, "Kok saya nggak paham ya?" Gitu, nah silakan aja tanya gitu ya, jangan terus, oke nih kelompok 3 saya tidur-tiduran gitu ya. Jadi, di semester 5 ini saya ingin kalian sudah belajar menjadi manusia dewasa yang merasakan bahwa ini saya perlu tahu supaya nanti kalau saya kerja, saya bisa, gitu ya. Oke, kembali ke ini siapa sih yang tadi jawab? Delia ya? Iya, Backcasting Bu. as 1 dan as 4 sama? As 4 sama, Bu, karena balok 1. Karena baloknya Nah. balok tipe 1. Oke, sekarang kita lihat baik-baik. Yang lain coba lihat baik-baik. As 1 kita anggap sebagai, sumbu Y ya,
A1, 2, 3, 4. Di A1 sebelah mananya itu ya? Sebelah platnya ada satu sisi atau dua sisi? Balok A1. Platnya. Balok A1. Balok A1 coba ditunjuk dari mana sampai mana? Dari sini Sampai? sampai D. Oke, bagus. RAB Nah, sama apa? platnya itu siapa ini? Platnya Ya emang kayak gitu anjir, kok gila sih. ini siapa? Coba PJ-nya. PJ-nya coba standby. Iya, saya nggak tahu Bu ini siapa. Ya, tinggal dibuka aja, dibuka di partisipan. Di ini yang cuman ngomong cuman Ibu sama Delia aja. Berarti Bu tadi enggak lihat orangnya, baru di mute. Oke, terima kasih. Ya, coba kembali kita lihat di balok A1. Platnya itu ada di kiri dan kanan. Kalau di gambar ini atas dan bawah lah. Saya sebetulnya agak nggak suka ya bilang atas dan bawah karena ini kan plat. Lebih tepatnya kita lihat kiri atau kanan. Paham nggak? Kiri itu adalah dari A1 ke A2. Kemudian kanan itu adalah dari A1 ke mana itu yang nggak ada? Itu as apa itu namanya? Ke bawah, kalau dari gambar ke bawah itu? BC. Bukan BC. Yang mana Bu? Ya itu turun. Ini agak susah. Coba. Aduh. Coba lihat di video di apa? Saya buka kamera, buka whiteboard. Kameranya di pin ke saya. Kameranya di pin ke saya, bisa lihat? Iya Bu. Bisa lihat? Bisa. Udah Bu. Oke. Ini kan A1. Tunggu ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Ya? Kelihatan. Ini A1. Ya. Kemudian harusnya saya yang pin juga nih. Ya, ini gambar A1. Kemudian di sini kan ada lagi tuh. Ada balok lagi nggak? Bener nggak? Ya, balok tipe B4. Iya, ini saya kasih ke nama AS0 deh. Kemudian ini saya putus. Ini AS4. AS4, ini masih kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan. Sorry. Terlalu tinggi. Ini saya gambar nggak pakai skala ya, hanya supaya bisa kelihatan. Ini kelihatan nggak sih di sini? Di mana sih bisa kelihatan? Oke, di sini ya. Ini saya gambar nggak pakai skala. Ini AS4. Ini terpotong nih. Ya, AS4, coba perhatikan. Balok AS4 itu sebelah sininya, sebelah kirinya, itu tidak ada plat, betul nggak? Iya Bu. Ya, tidak ada plat. Jadi platnya hanya ada di sebelah kanannya. Ya, kalau kita mandang ke sana ya, kalau kita mandangnya ke sana. Kita mandangnya ke sana. Oke ya, saya agak tidak nyaman dengan atas bawah. Karena memang gambar atas bawah, tapi faktanya kan dia bukan atas bawah. Oke, sekarang bandingkan dengan balok B1, balok di A1. Balok di A1 itu platnya ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Kira-kira begistingnya sama enggak AS1 dengan AS4? Berbeda Ibu. Berbeda. Jadi jangan bilang bahwa begisting AS1 sama dengan AS4. Tidak sama. Nah, oke, sekarang kita lihat hitungannya. Yang di contoh perhitungan, boleh share screen lagi. Udah ya. Masih share screen ya ini ya. Mana sih? Astagfirullah. Tunggu. Kok hilang di saya? Bentar. Ini cara ininya gimana? Tunggu. Saya masih. Oke. Nah,
Sekarang bagaimana cara menghitungnya? Coba kita lihat. Cara menghitung begistingnya, rumusnya. Oke. Nah, ini. Ini saya geser dulu. Tunggu, ini kok nutupin. Ya. Lebar balok B1 25, tingginya 5. Panjang bentangnya 15. Volume kotor adalah panjang bentang. K1 itu mana sih? Plus K2. Denahnya boleh dipindahin ke sini? Dikopikan, ya, oke. Di sebelah sini, Bu. Bisa kecil aja boleh lah, kecil aja supaya kita bisa ngelihat. Agak geser ke kiri. Keluar dari ini. Keluar dari slide-nya. Itu kan masih bisa kalau nah gitu. Sisi kiri adalah panjang bentang. Ini as mana sih? Bentang 4 AD. Oke ya, 4. Panjang bentang kurang 2 K1. Panjang kolom 1, Bu. Di sini kan ada tipe, ada 2 iya, kolom. Oke. Yang satu ada 0,45, K1 itu itu mana? K1-nya yang ini, Bu. Yang Mana? agak panjang. Oke. K2-nya? Yang di ujung-ujung. Ujung-ujung. Oke. Panjang bentangnya dari mana ke mana? 15. Dari 15. A ke D, iya. A ke B atau dari dinding ke dinding? Karena asnya, as A itu berada di tengah dinding. 15 itu rasanya sudah sampai ke dinding karena kalau itu utuh kan. Berapa itu? 15. Panjang as ke as. Oke. Oke, kita lihat lagi hitungannya. Kurang 2 panjang kali tinggi balok sisi kirinya. Oke. Terus sisi kanannya dikurangi dengan tebal plat. Oke. Nah, terus yang lain dihitung nggak? Ya, itu sudah gambarnya sudah betul ya, sisi kiri dan sisi kanan. Sekarang kita lihat habis itu apa lagi? Ini yang mana nih? Sisi bawah. Sisi bawahnya, Bu. Wah, oke. Panjang bentang kali lebar balok. Oke. Volume kotor adalah kiri kanan. Oke. Terus habis itu? Volume join, Bu. Join. Terdapat 4 tipe pertemuan. 4 tipe apa aja sih? 8 tipe, 8. Sorry, 8. 8 itu apa aja? Ini, Bu. VP1, VP2. VP1 itu yang mana? Ini VP1. VP1 itu yang di mana? Kalau di denah yang mana? Nah, itu, Bu, saya dari TA-nya, Bu, adanya gambarnya gini dong, Bu. Ada keterangan dari apa gitu, dari as mana gitu, Bu. Nah, sekarang jadi ketahuan kan, jadi bingung kan kalau bikinnya begitu. Sekali lagi saya bilang saya memang sengaja memberi contoh. Kalau kalian melakukan seperti ini, maka orang akan bingung itu mana. Coba sekarang kita telusur gambar denahnya, pindahkan ke sini. Kopikan ke sini. Ya, itu kan pindahin ke situ. Nah, cari B3 mana? B3. Ada tulisan B3 di mana? Ada yang B3 B1 tuh adanya di A1, AS2 juga ada, AS3 juga ada, Oke. AS4. Berarti yang dimaksud itu dia VP1 itu ada berapa berarti? Banyaknya sih 11, Bu. 11. Ya, 11 ada di mana aja? Coba. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. 10, 11. Oke, pas ya? Jadi itu. Iya, Oke, jadi berarti sudah tahu kan VP1 ada di mana. Nah, begitu juga yang lainnya. Ada tipe apa lagi coba? Saya buka Excel ya, Bu. Ya. Ada VP2, Bu. VP2. Nah, dia hanya menggambarkan saja, kemudian harus dicari. Kemarin ada kelompok mana ya, yang dia kemudian memberi warna, menunjukkan untuk tipe kolom K1 adalah di sini. Nah, mungkin itu VP ini, kalau supaya gambarnya lebih mudah dipahami, maka dikasih lingkaran di bagian-bagian, oh ini VP1 adalah ini, misalkan VP1 warnanya hijau, VP2 warnanya merah gitu, sehingga akan memudahkan. VP2 ada berapa? Kalau dihitung di situ. Ada 2. Ada 2, oke. Ya. Oke, yang lain silakan dicek sendiri. Terus apa? Tadi katanya ada yang perubahan tadi apa? Belum dijawab malah saya udah Ini. Apa? Volumenya, Bu, volume joinnya. Ada yang salah hitung. Oke, yang mana? Dari yang mana? itu. Yang VP2 sama VP2 salahnya gimana? VP2 salah ngitungnya gimana dia? Ini. Pokoknya ada yang salah hitung di bagian ini, Bu. Bukan hitung-hitung ininya kayak salah masukin angka gitu, Bu. Salah nambahin. Tapi rumusnya benar. Benar, Bu. Rumusnya benar, hanya salah masukin angka. Hanya angka aja, ya. Oke. Ya. Oke, bagisting sudah, sekarang besi. Besi tadi siapa yang hitung ya? Oke. Saya, Bu. Coba lihat di itunya aja yang tulisannya agak lebih besar di PPT-nya. Di PPT. Ya, ngitung besi. Saya ingin kalian bisa membayangkan ya, membayangkan apa yang kalian hitung. Besi. Sebentar ya, Bu. Ya. Filenya beda. Coba saya yang share screen ya, Bu. Ya, lebih enak. Lebih enak itu kalau yang hitung. Terus yang satu lagi siap untuk itu ya, pengecoran, satu lagi packaging pas, oke. Nah, ini, coba. Bu, untuk Oke ya. Ya, sekarang dibayangkan. Ini adalah balok yang di mana ini? Tuh balok B1, Bu. Panjang bentangnya 15. Balok B1 yang di as sama aja semua. B1 itu di 4, Bu, ini, Bu. As 4. Kalau secara contoh. Oke, terus sekarang kita lihat panjangnya adalah mana tadi? 15. Oke, 15 itu sudah mentok ke apa ya? Ke sisi luar ya. Iya, Bu. Ya, 15 itu kan udah karena 15 itu adalah dinding luar. Oke. Sekarang kita lihat. Hitung panjangnya adalah panjang bentang ditambah 2 tekuk. 2 tekuk tuh yang mana? Saya juga agak pusing sih, Bu, kalau lihat di sini, soalnya kan ini mungkin Bang Hairul ngambil rumusnya dari Google ya, Bu, karena saya lihat juga begitu, tapi kalau di Excel-nya sedikit lebih jelas, Bu. Ya, silakan aja, silakan mau yang mana. Enggak, yang penting adalah bukan apa ya, kalian itu paham ngitungnya seperti apa? Coba. Kalau menurut Usran lebih jelas yang Excel, ya. Tadi mana panjangnya itu? Ini kan malah nggak ada ininya, malah nggak ada kata-katanya. Oke, panjang 15. Oke. Terus faktor pengurang kanan 0,225 itu apa? Yang di kolom J. Nah, ini, Bu, saya agak nggak kurang mengerti, Bu, yang faktor pengurang pun juga rumus panjang tulangannya kan saya sempat searching ya, Bu. Rumusnya ini saya nggak nemu rumus yang kayak gini, Bu. Jadi saya coba ikutin yang cara Bang Hairul aja, Bu. Gini. Tadi kan sudah dari awal kan sudah perjanjiannya adalah kalau enggak ngerti, kalau ada yang enggak paham, silakan tulis di chat.
Chatnya tidak ada tulisan apa-apa. Berarti giliran saya yang nanya kan. Ya ini berlaku untuk semua ya, bukan berlaku untuk usran saja. Bukan berlaku untuk kelompok 3 saja. Kalau ada yang nggak paham, silakan nulis di chat. Di chatnya tidak ada pertanyaan apa-apa, berarti paham semua. Ya Bu, maaf Bu. Soalnya karena saya yang akan presentasi, jadi saya pikir boleh nanya pada saat Tidak ini Bu. bisa, tidak kan itu aturannya adalah begitu buka kelas, tulis daftar hadir, tulis pertanyaan. Bukan setelah ditanya, baru saya nggak paham Bu sebelah ini, saya nggak paham Bu sebelah ini. Sekali lagi, mahasiswa itu boleh salah. Jangan takut tanya karena takut salah. Anda tuh rugi sendiri gitu loh. Hak mahasiswa adalah menjadi tahu. Tugas kami sebagai dosen itu membuat kalian menjadi tahu. Nah, karena kalian sudah semester 5, karena kalian menyebut diri sebagai mahasiswa, maka harus aktif. Jangan saya usran, mana yang nggak ngerti ya usran. Nggak begitu. Siap Bu. Oke, nah sekarang kita lihat. Kita bayangkan balok yang tadi ya. Sekarang lihat ke gambar saya. Ya, coba dipin supaya gambar whiteboard saya agak lebih besar. Karena saya sulit menggambar menggunakan whiteboard yang disediakan. Sudah lihat? Sudah bisa lihat? Sudah Bu. Oke, ya sekarang kita lihat. Loh, kenapa gambar saya nggak bisa gede? Ayo loh, tunggu. Ini udah dipin tapi tetap kecil. Aduh. Di speaker view-nya kali Bu. Di apa? Speaker Speaker view. view. Oke, ini saya view. Oke. Kamu kok pinter sekali sih? Oke, saya senang punya mahasiswa pintar. Ya, kita lihat di sini ya. Anggap yang sebelah sini aja lah ya. Saya hapus yang atas. Kita lihat. Itu balok ukuran. Katakan ini balok ini ya. Soalnya saya harus lihat layar supaya saya tahu gambarnya itu keluar dari layar atau enggak. Ini adalah 15.15 itu sudah sampai di dinding luarnya. Ya kan? Kalau asnya tadi adalah 15 meter. Sehingga 15 itu adalah dinding luar. Jadi kalau kita lihat misalkan ini saya anggap ini sebagai baloknya. Saya hapus. (15) itu adalah di luar sini. Kok nggak keluar sini? Ya, 15 adalah di luar sini. Apakah baloknya itu dipasang, apakah besinya itu dipasang sampai pinggir sini, Usran? Enggak Bu. Tidak. Jadi dikurangi apa panjangnya itu? Faktor pengurang yang tadi ya Bu. Jangan bilang faktor pengurang, karena faktor pengurang itu kamu sendiri bingung. Dikurangi dengan apa? Maaf Bu, coba bisa diulang Bu. Masih kurang nangkep Bu. Dinding bukan Bu? Ini balok, ini star ya. Dinding ada di sini kan? Saya gambar pelan-pelan deh. Dinding itu ada di sini. Ini kalian MK lulus nggak sih? RAB lulus nggak sih? STB lulus nggak? Hah? Lulus Bu. Lulus, baik banget sih dosennya. Ya posisinya seperti ini. Terus saya gambarkan, ini balok ya, ini pura-puranya ini balok. Ya gambar saya memang jelek, nggak apa-apa. Oke. Terus ini gambar besinya ada di sini. Ini baru besi nggak diapa-apain.
Ya. Apakah mungkin panjang besinya ini adalah 15-15? Enggak, Bu. Enggak. Tidak. Jadi apa faktor pengurangnya? Tebal ini mungkin Ini ya, Bu, apa? tebal selimut beton. Iya, Iya, selimut beton ya, Bu. selimutnya. Karena nggak boleh beton itu sampai nongol di pinggir itu. Faktor pengurangnya 1. Tulis dulu Usran di chat. Iya, Bu. Pengurangnya 1. Apa? Selimut beton. Tebal selimut beton. Tebal selimut betonnya berapa? Selimut betonnya itu 0,04, Bu. 0,04. Jadi 15,15 kurangi berapa? 0,08, Bu. Oke, bagus. Nah, sekarang lihat di gambar. Balok ini kan dia nggak mungkin, tulangan ini kan dia nggak mungkin begini aja. Iya. Tulangannya pasti dia akan belok. Ini yang dimaksud dengan apa? Tekukan. Nah, kesalahan mahasiswa pada umumnya adalah, ini saya besarkan ya, saya besarkan gambarnya. Mudah-mudahan masih cukup tempatnya. Ini skalanya saya besarkan. Ini selimut beton yang 4 cm tadi. Tulangannya kan berhenti di sini. Kenapa jadi gini? Sorry. Ya. Kemudian kecenderungannya adalah menghitung tekukannya itu dihitung dari sini. Tekukan ditambah tekukan, benar nggak rumusnya? Coba diintip. Siapa Usran? Tekukan itu sebagai faktor penambah. Iya, Bu. Iya. Sekarang kita bayangkan, kalau dia berhenti di sini, ditambah tekukan, artinya dia akan begini kan? Nah. Iya. Mungkin nggak? Enggak, Bu. Tidak, karena yang di sini akan selimut betonnya jadi nggak cocok. Iya. Ya, jadi hati-hati bahwa harusnya itu adalah posisinya adalah seperti ini. Paham nggak? Jadi ini nggak, Tekukan itu kalau mau ditambahkan tekukan artinya dia harus mundur lagi. Pengurangannya bukan hanya selimut beton saja. Terus ada apa lagi? Makanya saya agak bingung kalau Usran bisa lebih mengerti Excel karena Excelnya tuh nggak ada keterangannya. Kalau di PPT-nya kan malah ada tekukan, ada penjangkaran, ada apa. Terus ada apa lagi? Ada overstack, Bu. Apa yang dimaksud overstack? Wah, kucing saya ikut belajar. Oh. Apa yang dimaksud overstack? Ayo. Overstack itu adalah lebihan, bukan? Iya. Iya, lebihan kemana? Pas ditekuknya bukan, Bu? Pada saat Pas ditekuk kemana? Ini tekukan, oke. Saya pelan-pelan ya. Ini tekukan, terus dilebihkan kemana? Ini. Yang saat di ujungnya itu, Bu. Misal kayak itu lebihan ya, Bu ya? Lebihan, overstack. Coba yang lain. Ini kok kayak ini ya, kayak private aja. Hanya Usran yang terpaksa menjawab. Yang lain itu apakah mendengarkan? Iya, Bu. Mendengarkan, Bu. Mendengarkan, Bu. Apakah bingung? Rada, Bu. Iya,
Memang bagian ini mahasiswa agak sulit membayangkan. Ya, sebetulnya pada saat kalian praktek apa nih? Praktek masang tulangan nggak sih kalian? Di Masang enggak, kuliah? bikin iya. Bu. Bikin pembesian? Bikin Ada. Di mata kuliah apa itu? batu beton. Itu. Jadi sebetulnya anak ex-IKIP ya, anak ex-IKIP itu harusnya lebih pandai soal hitung-hitungan begini. Karena dia praktek. Dia ngelihat ya. Oke. Ya, jadi coba kita lihat overstack-nya berapa. Sekarang coba kita lihat ininya Usran, share screen-nya Usran. Aduh. Ada di mana ya? Usran udah nggak share screen sekarang? Ini Bu, saya share screen lagi Bu. Oke. 2 tekukan. Nah, penjangkaran yang mana? Penjangkaran. Ya, ini saya kenapa memberi contoh sekali lagi? Kenapa memberi contoh TA? Oh loh ini, jangan. Ya, mengapa saya memberi contoh TA yang belum finish, jadi saya ulangi lagi, adalah supaya kalian bisa melihat kesalahannya di mana. Karena begini, kalau kalian sudah bisa menilai kesalahan, maka sebetulnya levelnya itu sudah lebih tinggi dari sekedar tahu. Oke ya, sekarang panjang bentang, 2 tekukan, anggap tadi ya, tekukan yang tadi. Ya, jadi ini kekurangannya adalah dia tidak mengurangi dengan apa? Tadi Bu faktor. Jangan bilang faktor pengurang. Selimut beton Bu, ya. Selimut beton. Nah, sekarang apa? 2 penjangkaran. Penjangkaran itu buat ngaitin ke besi yang arah ininya Bu, arah vertikal, arah Y-nya. Arah Y-nya. Nanti kan lihat dari potongan itu, dia kan ada besi yang bulat itu. Nah, penjangkarannya itu yang ngelebihin, jadi kayak ngelingkarin dari besi yang bulat itu. Iya, jadi sebetulnya pada saat penghitungan panjang besi, tidak cukup hanya gambar apa ini namanya, potongan melintang. Tapi diperlukan gambar potongan memanjang. Kalau cuma ngeliat gini kita bingung, mana sih yang dimaksud? Oke. Nah, terus penjangkaran ke arah sebaliknya. Terus, oke, sekarang overstack. Overstack itu coba bayangkan. Panjang besi itu berapa? Panjang batang besi utuh. Halo? Kalau itu 12 Bu. 12 meter. 12, betul. Nah, sekarang ini bentangnya berapa? 15,15 Bu. Ya, artinya cukup nggak 1 batang? Enggak Bu. Tidak cukup, makanya ada overstack. Overstack sebetulnya ini agak keliru ya, istilahnya bukan overstack ya. Tapi apa? Kalau nyambung besi gitu istilahnya? Sambungan besi atau overlap. Ya, istilah overstack ini kurang tepat. Kemudian kita lihat, dikurangi faktor pengurang setengah kolom K2. Kolom K2, Usran boleh dipindahkan ke sini denahnya. Mengapa dia dikurangkan kolom K2? Itu taruh di pinggir aja, taruh di pinggir, di keluar. Nah, gitu. Simpen aja di situ. Oke. Denahnya Ya. Denah itu ambil. Di copy ke slide yang tadi. Ya, coba. Mengapa dikurangi dengan mengapa dikurangi dengan
setengah kolom K2. K2-nya ada di mana sih? K2 di ujung, Bu. Di ujung. Ini kita lagi ngeliat balok A4 ya. Iya. Mengapa dikurangi dengan setengah kolom K2? Coba kita pikir sama-sama. Ini bukan hanya usran aja ya. Nanti yang pinter hanya usran sendiri. Ini bisa betul, bisa salah ya rumus ini. Yang kita perlukan, yang kalian perlukan adalah kalian membayangkan, oh saya mau bikin besi tulangan untuk balok B1 yang ada di AS4. AS4 itu ada dari A, B, C, D. Dari AS. Kemudian di situ ada kolom K2. Nah, rumus yang dibuat ini, dia bilang bahwa panjang tulangan utamanya adalah dikurangi setengah K2. Mengapa? Bukannya malah, kan dia itu harusnya nyambung ya, Bu? Iya. Nyambung Nembus. kolom sama Nembus. balok. Bukan nyambung, nembus. Iya. Menembus, ya. Setengah. Sekarang ini kalian sudah harus bisa membayangkan, oh balok itu kayak gitu ya, besi balok itu harus ketemu dengan besi tulangan, besi kolom, sorry. Jadi harusnya dikurangin atau enggak? Kayaknya enggak deh, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Nanti kalau dikurangin malah dia jadi enggak menyatu antara balok dengan tulangan balok dengan tulangan kolom. Padahal sekali lagi beton itu kekuatan tariknya ada di besi. Oke ya, kali banyak tulangan. Oke. Jadi penjangkaran ini adalah bisa lihat di kamera saya, penjangkaran itu adalah yang ini. Jadi balok itu kan dia pasti tulangannya biasanya nggak turun gini ya. Nggak hanya sampai tekukan saja, kemudian dia akan turun. Yang turun ini loh. Yang bawah dia biasanya akan naik gitu. Tujuannya adalah supaya dia lebih menyatu dengan apa namanya? Dengan tulangan kolom. Oke. Nah, Bu izin bertanya. Ya, itu kalau misalkan penyambungannya itu dia bukannya nyambung ke kolom itu malah bukannya harusnya apa kayak gambarnya nggak ke bawah deh kayaknya, Bu. Kayak malah kayak mendatar gitu. Jadi nggak kelihatan gitu harusnya gambarnya. Ya nggak, Bu? Mendatar. Iya. Jadi kayak segaris doang gitu gambarnya. Saya sulit menjelaskannya ya. Ini memang harusnya MK2 ini Anda sudah kerja praktek sih ya. Jadi bisa melihat. Agak sulit siapa Fatih kalau membuatnya dia maksudnya berarti nekuknya ke arah horizontal ya, bukan vertikal gitu maksudnya. Iya. Agak sulit dia membuatnya. Jadi biasanya dia lebih cenderung ke arah vertikal. Oh, atau diikatnya itu ke sengkang, Bu? Atau enggak? Diikatnya ke kolom. Kolom. Maksudnya tulangan sengkangnya atau tulangan utamanya? Tulangan utamanya. Oh, oke. Karena kan yang menahan momen itu kan tulangan utamanya. Makanya dia arahnya searah dengan tulangan kolom. Jadi pertanyaan Fatih bagus ini. Jadi dia berarti udah bisa bayangin bentuknya seperti apa. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi untuk ngitung sengkang. Tulangan utama udah beres ya. Ini kalau nanti tugas individunya masih salah, ya berarti saya nggak tahu apakah saya memang nggak bisa menjelaskan atau kalian nggak nyimak gitu aja deh. Tulangan sengkang, panjang bentang, nah ini,
Faktor pengurangnya apa tuh? Coba Usran. Coba apa Selimut ini? beton, Coba. Bu. Ah? Selimut beton faktor pengurangnya. Mana? Kalau di gambarnya itu di sini, Bu. Bukan selimut beton yang itu ya. Selimut beton yang untuk mengurangi panjang bentang itu bukan yang Usran tunjuk tadi ya. Kalau kemudian angkanya kebetulan sama nggak apa-apa, tapi secara konsep itu keliru. Coba tadi tunjuk mana selimut betonnya yang mana? Yang ini bukan berarti, Bu ya? Bukan. Pakai penampang ini. Harusnya ngelihat menampang arah melintang, memanjang. Memanjang. Di gambar Iya. bukan tulis ini. Iya, jadi kalau kebetulan angkanya sama nggak apa-apa, tapi konsep berpikirnya keliru, ya. Faktor pengurangnya itu 2 kali setengah kolom K2. Coba, mana yang dimaksud nih? Tadi kita sudah bahas nih. Tapi sekarang untuk menghitung panjang sengkang. Ini cara saya ngecek sebenarnya paham atau enggak. Kalau ini banyaknya sengkang ya, Bu ya? Untuk menghitung banyaknya sengkang. Iya. Bukan Banyaknya sengkang itu kan dihitung dari bentang yang mungkin dipasangi oleh sengkang. Belum kebayang, Bu. Aduh. Masih ngebayangin, Bu. Lihat lagi. Makanya ditaruh coba gambar apa namanya tuh? Ke atasin itu gambar denahnya, gambar denah ke atas, terus ke atas bisa motong nggak sih? Itu kan bisa di crop sehingga rumusnya bisa kelihatan utuh, denahnya juga bisa kelihatan. Atau geser aja ke atas. Nah, Usran pinter. Oke, potong terus. Stop. Ya, itu udah buka. Klik yang lain. Klik di titik lain. Kok nggak bisa ya, Bu ya? Bisa udah. Kamu klik di barang tempat, jangan di situ. Nah, iya, Bu. Nggak kelihatan. Iya, potongnya kebanyakan. Nah, oke. Nggak usah digeser, Sran. Keluar dulu. Nah, ya. Nah, baru digeser sekarang. Emang enak jadi kooperator. Ya. Coba K2-nya itu yang mana? Ini, Bu, kolom di pojok. Ya. Mengapa setengah? Coba bayangkan. Ya. Rumusnya nggak kelihatan ya? Ini nih rumusnya. Atau ini dipindah dulu ya? Ini mana sih nih? Oh, sorry ya di situ naruhnya. Oke. Nah sama ini. Kan panjang bentangnya yang tadi 15 itu. Nah sekarang ini untuk menghitung banyaknya sengkang itu kan kita harus tahu balok itu seberapa yang bisa dipasangin sengkang. Ya, jadi panjang bentang. Oke, dikurangi faktor pengurangnya apa? Kok 2 kali setengah kolom? Kebayang nggak? Usran, yang mau kita hitung itu apanya itu kebayang nggak? Masih belum, Bu. Usran kan mau masang sengkang. Iya. Ya. Nah, baloknya itu panjang bentangnya adalah 15. Oke? Ya, Bu. Nah, apakah sepanjang 15 itu bisa dipasangin sengkang semua? Enggak, Bu. Iya, karena ada apa? Pertemuan Ya, kolom pertemuan dengan antara balok. besi kolom, Bu. Dan besi baloknya. Iya, pertama adalah selimut baloknya. Di selimut balok itu kan nggak mungkin masang sengkang. Iya. Ya, terus pertemuan balok dengan kolom. Itu yang mau dia Berarti hitung. kolom K1 ya? Hah? Kolom K1 dihitung juga? Ah, itu ada pertemuan nggak? K1-nya ada berapa? Itu yang 2 di tengah itu yang bentang 600 itu K1 kan? Iya.
Nah, Hmm, bisa nggak dipasangin sengkang di situ? enggak, Bu. Enggak, Bu. Ada. Terus di kolom yang pojok-pojok itu bisa nggak dipasang sengkang? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Tidak. Jadi faktor pengurangnya apa? Ada K2, K1. iya K2 K1, Bu. Iya, Hmm, gitu. Jadi harus bisa membayangkan gambar itu seperti apa. Oke, sekarang tulangan sudah sengkang, hitung sengkangnya tinggi, lebar, selimut beton, tekukan, dua kait. Oke lah. Oke, sekarang lanjutnya pengecoran. Pengecoran ini sebetulnya yang paling gampang sebetulnya, tapi kadang-kadang agak membingungkan juga. Pengecoran siapa? Indah, Bu, saya. Iya, ngitungnya gimana? Ngitung volumenya. Hitung volumenya di sini. Boleh slide selanjutnya atau saya aja Seren yang Lebih Iya, enak boleh. share sendiri. Geser-gesernya lebih paham. sudah terlihat? Oke, terdapat Sudah. 4 jenis balok. B1. Nah, ini kalimatnya agak membuat saya bingung nih. Terdapat 4 jenis balok. Berikut perhitungan pada B1. 4 jenis balok tuh apa aja? Kemudian 4 balok tuh apa aja? Ini ada 4 tipe balok, Bu. Ada tipe B1, B2, B3, sama B4. Nah, itu harusnya bilang gitu. Terdapat 4 jenis balok, B1, B2, B3. Berikut ini adalah perhitungan pada B1 A1 ya, jangan as pertama, nggak ada tulisan as pertama. Yang ada oke, terus lebar, tinggi. Gimana cara ngitungnya? Coba saya diceritain. Di sini ada panjang bentang dari A1. Panjangnya itu 15,15. Kemudian dikurang dengan kolom di sini ada dua jenis kolom, K1 yang di ujung sama ujung, K2 yang di sini sama di sini. Oke. Kemudian dikalikan dengan tinggi baloknya. Tinggi balok berapa sih? Tinggi baloknya 0,55 meter. Iya. Dikurangi dengan tebal platnya dulu, Bu. Oke. Tebal platnya 0,15. Kemudian dikali sama lebar baloknya 0,25. Oke, itu ketemu 1,305 meter kubik. Oke, itu baru bentang A1 ya. Iya. Terus setelah itu? Ini saya ngitungnya langsung di ini, Bu. Ya nggak apa-apa. Oke, setelah itu, setelah ketemu 1,5, terdapat 8 tipe pertemuan. Terus Tadi untuk volume pengecorannya itu kan volume kotor. Tadi ini baru volume kotor, Bu. Volume kotor dikurang pertemuannya. 8 pertemuan sama kayak di peranca tadi, Bu. Pertemuannya gimana ngitung pertemuan nih? Hitung volume pertemuan. Oke, ya pakai Dena. Banyak pertemuannya sama Bu kayak tadi di Tadi peranca. udah dihitung. Oke, hitung Ya. satu aja nih contoh nih. Gimana cara ngitungnya? Untuk volume pertemuan yang 1 itu ada lebar B1 dikali lebar B3. Lebar B1 dikali lebar B3. Oke. Ya. B1 kemudian dikali sama tinggi B3-nya dikurang dengan tebal platnya. Tinggi B3. Ya. B3 tuh tingginya 0,35. Kalau dilihat di TA-nya ya Bu 0,35. Oke. B kurang 35 kurang tebal plat 15. Oke.
Tadi sudah dikurangi dengan kolom, sudah dikurangi ya, oke. Kemudian di total untuk seluruh pertemuannya didapatkan 0,331 meter kubik. Lalu total volume kotornya dikurang total volume pertemuannya, Bu. Ya. Hasilnya 12,73 meter kubik. Oke. Ya, sekarang perancah. Oke nih, pengecoran memang cenderung lebih gampang ya, lebih gampang, tapi hati-hati kadang-kadang ada yang lupa menghitung dengan volume pertemuan balok gitu ya. Nah, kalau kontraktor dia nggak mau ngitung ini pengurangan ini karena dia ini bagian dari apa ya, keuntungan terselubung gitulah. Oke, sekarang kita lihat perancah. Yang share, Bu. Iya. Panjang bentang. Di sini apa? Coba jelasin ke kita semua. Apakah ini betul ataukah ada perubahan? Kelompok ini bagus ya, masing-masing punya PPT yang udah beres. Nggak ngandalin temennya, bagus nih. Jadi masing-masing punya arsipnya. Terima kasih, Bu. Oke. Ya. Coba ini siapa sih? Ini siapa? Rifki. Apakah Bu. hitungannya sudah betul atau ada perubahan? Ini udah betul belum hitungannya ini? Pas saya hitung ulang lagi yang punya apa? Enggak. Rumus ini setelah kita bahas tadi mulai dari apa? Dari backcasting, besi, pengecoran. Rumus ini betul nggak? Rumus ini tadi Bu harusnya dikurang sama apa? Yang tadi Indah sebutin Bu, yang mana B3 dengan itu Bu? Sebentar. Gini, kamu kan ngambilnya di AS4. Jadi sebaiknya denahnya tadi motongnya di AS4 juga supaya matching. Bu. Halo. Ya. Iya Bu. Ya, jadi udah. di sini volume perancah balok AS4AD yang di sini itu adalah sama dengan panjang bentang dikurang faktor pengurang 2, kemudian dikali panjang kolom K2 tambah panjang kolom K1, kemudian dikalikan dengan lebar balok. Pertanyaan saya, rumus itu sudah betul atau belum? Rumus ini kalau yang apa dari penjelasan yang tadi juga baru dijelasin kan, yang dari kelompok apa dari anggota yang lain ada yang kurang sih Bu sebenarnya. Iya, coba diulang. Ini kan sebetulnya Rifki ini mewakili teman-teman yang lain, sebetulnya udah ngerti apa belum gitu loh. Karena saya kan nggak mungkin nanya satu persatu. Nah ini contohnya aja, Rifki paham nggak? Kita tadi sudah membahas, nah sekarang kalau diterapkan untuk perancah, rumus ini oke, belum betul. Nah harusnya gimana? Harusnya itu ada apa? Lebar ininya Bu, lebar kolomnya Bu. Ya, jadi harusnya gimana? Lebar kolom K1 sama K2 dari panjang bentang ini.
Ya, Seharusnya jadi panjang seharusnya panjang bentang itu dikurang dengan lebar kolom K1 dan lebar kolom K2. lebar. Iya, Bu. Lebar berarti berapa kalau lebar? Lebarnya sebentar, Bu, saya itu. Ini Bu, lebarnya 0,25. Betul, lebarnya 0,25. Apakah perancah bentangnya itu dikurangi dengan lebar kolom? Dikurangi dengan panjang sih ya, Bu. Soalnya di Iya. sini gambarnya yang panjang, Bu. Iya. Oke. Nah, jadi gimana? Harusnya rumusnya gimana? Hitungannya nanti gampang diperbaiki. Yang penting pemahamannya. Panjang bentang dikurang dengan lebar kolom K1, panjang kolom K1 ditambah dengan panjang kolom K2. Sebentar, Bu. Panjang bentang dikurang dengan 2 kali panjang kolom K1, kemudian ditambah ditambah kolom K2, kemudian dikalikan dengan lebar balok. Kalikan lebarnya. Oke, sekarang kita lihat analisa harga satuan perancah. Perancah itu yang mana sih perancah itu? Yang itu, Bu, untuk menahan backcasting ya, Bu? Iya, betul. Lihat analisa harga satuannya. Oh, dia memang ini benar nih 1 meter persegi. Apanya, Bu? Satuannya 1 meter persegi, betul? Iya. Oh. Tunggu. Ini perancah saya lupa deh kelompok ini atau kayaknya kelompok di kelas ini deh saya nanya, perancah pelat dengan perancah balok itu sama atau enggak? Berbeda, Bu. Berbeda. Nah, ini untuk perancah yang mana ini? Ini perancah balok. Tahu dari mana? Oh iya, Bu, kalau perancah balok lebih lebih kuat ya, Bu? Iya. Ini saya cuma ini sih, Bu, dari AHS-nya Bang Hairul, Bu, terus kayak bisa, jangan ya. Iya, Bu. Mulai dari hari ini jangan hanya mengikuti saja. Sebetulnya saya udah ngasih tahu dari kemarin-kemarin ya. Jangan hanya mengikuti saja. Oke ya. Jadi lihat nanti apakah satuannya benar meter persegi. Kalau memang meter persegi berarti tadi ngitungnya sudah betul. Tapi cek lagi apakah itu perancah benar untuk balok. Oke, kelompok 4 meskipun tadi masih ada beberapa kekurangan, tapi setelah diskusi ini saya harapkan bisa dapat lebih baik ya pemahamannya. Dan ini enggak berlaku hanya untuk kelompok 4 saja, tapi untuk semuanya sehingga kalian bisa menghitung. Jangan punya pikiran begini ya, paling juga enggak diperiksa sama Bu Erika kan, atau saya ngerjain salah juga enggak diperiksa gitu, enggak disalahin misalkan gitu ya. Jangan pernah berpikir begitu. Karena di PJJ ini memang saya memberi nilai yang sangat murah gitu ya. Jadi kalau kesalahan kecil-kecil gitu saya lewatkan saja. Tetapi yang paling penting adalah kalian itu paham bagaimana yang betul. Jadi kalau kalian menemukan sendiri, oh ini salah, ya diperbaiki. Karena bisa saja semester depan itu kalian melihat itu dan enggak menyadari lagi kalau itu salah. Ya, jadi masing-masing lihat laporannya, terutama laporan individu, oh ini salah berarti saya ngitungnya, langsung saja diganti. Itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini, tetap sehat, tetap semangat, insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi.
Saya tunggu 1 menit kalau mungkin masih ada yang mau menulis di chat apa saja. Tidak ada? Ya, baik. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin saya izin keluar dari meeting ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kok lu nggak ada yang nanya sih? Perasaan kemarin asistensi sama gue banyak yang nanya. Tadi gue pengen nanya bang, nggak keberuan. Recordnya matiin dulu recordnya.